Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena anak-anak sekalian sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ayo, siapa? Oke, baik. Coba Nisa, silahkan. Baik, terima kasih kepada Nisa yang sudah mau dan bersedia memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau nanya sama anak-anak sekalian nih. Sebelumnya anak-anak sekalian sudah pernah mendengar atau pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti yang kita lakukan pada hari ini, gunanya untuk memperoleh informasi baru dan pemahaman baru dari topik yang akan dibahas pada hari ini. Ada juga tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi tujuannya itu selain memperoleh informasi baru dan pemahaman baru, di dalam bimbingan kelompok ini juga kita bisa berani untuk berbicara di depan umum, menanggapi pendapat orang lain, dan bisa mengemukakan ide dan gagasannya. Ada juga tata cara pelaksanaannya. Jadi cara pelaksananya itu seperti kita saat ini, karena kegiatan kita sekarang ini tidak bisa bertemu langsung gitu, jadi semuanya melalui online. Jadi kita bertemu untuk melakukan bimbingan kelompok ini melalui Google Meet. Lalu pada hari ini juga kita akan membahas sebuah topik yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya. Nanti di sini kita akan mendiskusikan topik tersebut. Diskusinya nanti kita bisa tanya jawab. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sekalian sebagai anggota kelompok. Ada kalanya Ibu bertanya kepada anak-anak atau sebaliknya anak-anak nanti bisa bertanya dan teman-temannya jika ada yang ingin bisa menjawab, silahkan untuk menjawab gitu. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dengan anak-anak sekalian. Jadi ini hal-hal yang penting ya, harus diperhatikan. Jadi Ibu ingin menjelaskan hal-hal apa saja sih yang penting yang perlu diperhatikan terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara terstruktur. Jadi pada kegiatan bimbingan kelompok ini yang perlu kalian perhatikan yaitu anak-anak semua di sini yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela, tidak ada keterpaksaan dari siapapun ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan jika anak-anak sekalian mau memberikan informasi, kalau bisa informasi yang diberikan secara menyeluruh ya, agar teman-teman yang lain yang mendapat informasinya tidak ada miskomunikasi gitu. Jadi kalau
ada yang mau menyampaikan informasi harus secara menyeluruh gitu, secara jelas, biar teman-temannya yang lain tidak adanya miskomunikasi, tidak ada salah paham gitu. Nah, di sini juga anak-anak menyampaikan pendapatnya secara terbuka, yang nggak usah ditutup-tutupi gitu. Dan jika kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan nantinya, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Setelah itu ibu akan mempersilakannya, baru anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Dan jika nanti selama bimbingan kelompok ini berjalan, jika ada yang menyampaikan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia, anak-anak sekalian diharapkan untuk merahasiakan informasi tersebut gitu. Jadi hanya di kelompok ini saja yang mengetahuinya gitu, nggak boleh disebarluasin ke teman-teman yang lain gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Sebelum kita melakukan masuk ke tahap inti, kita absen terlebih dahulu ya. Absennya itu dengan menyebutkan nama panggilan dan hobi. Ayo, siapa yang mau pertama kali? Ada yang ingin pertama kali? Oke, coba silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih kembali ya Hanifa. Jadi dipanggilnya Hanifa atau Nipah gitu ya, memiliki hobi yang melukis, bela diri, dan menggambar ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, terima kasih Anissa, biasa dipanggil Nisa ya, hobinya nonton dan baca buku. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Mutiara. Hobinya membaca ya, lebih tepatnya membaca novel. Salah satunya. Terima kasih Mutiara. Siapa lagi? Ya, siapa nih? Alia dulu. Ayo coba. Oke, terima kasih Alia. Hobinya membaca ya. Terima kasih. Ayo selanjutnya tadi Nur Oktaviani, silakan. Ya. Oke. Jadi biasa dipanggilnya Rahma gitu ya. Hobinya mendengarkan musik. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, Ibu ingin mengingatkan kembali ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak sekalian seiring berjalan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang tadi sudah Ibu sampaikan juga, anak-anak di sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tidak ada paksaan. Secara sukarela anak-anak mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Jika nanti anak-anak sekalian ingin menyampaikan informasi atau pendapatnya, kalau bisa secara menyeluruh, secara jelas gitu, agar tidak ada miskomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Dan jika ingin
menyampaikan pendapatnya, anak-anak bisa menyalakan mikrofonnya. Setelah itu ibu mempersilakan dan anak-anak bisa menyampaikan informasinya. Dan yang terakhir, jika nanti ada informasi-informasi yang bersifat pribadi atau rahasia, diharapkan anak-anak sekalian tidak menyebarluaskan informasi tersebut ke kelompok yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ya. Gimana, udah siap belum nih? Siap, oke. Jika nanti anak-anak terkendala dengan sinyal, bisa mematikan ini off cam, bisa off cam. Dan jika di tengah-tengah anak-anak ingin on cam atau dari sekarang bisa on cam, dipersilakan gitu. Kalau nanti di tengah-tengah anak-anak tidak bisa on cam karena adanya terkendala, bisa langsung off cam ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi udah siap nih ya. Oke. Jadi di bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas satu topik. Di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, topik tugas itu topik yang sudah dipersiapkan oleh pemimpin kelompok atau ibu. Sedangkan topik bebas yaitu ibu akan meminta kalian untuk memberikan beberapa topik. Selanjutnya kita pilih untuk memilih satu topik yang sudah disepakati bersama gitu ya. Tetapi hari ini kita menggunakan topik tugas. Ibu sudah mempersiapkan topiknya. Hari ini kita akan membahas tentang mengekspresikan perasaan. Jadi mengekspresikan perasaan itu merupakan topik yang akan kita bahas untuk hari ini. Memilih topik mengekspresikan perasaan karena topik ini sangat penting. Kenapa sih Bu sangat penting topik yang akan kita bahas hari ini gitu? Karena kita ini makhluk sosial yang kadang ada yang bisa mengekspresikan perasaannya, ada yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Dia lebih memilih untuk memendam perasaannya gitu. Nah, jadi kita perlu untuk memahami dan mengetahui ekspresi perasaan itu untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Untuk itu kita akan membahas tentang topik mengekspresikan perasaan. Oke, sini ada yang tahu apa itu mengekspresikan perasaan? Ada yang tahu apa itu mengekspresikan perasaan? Nggak apa-apa. Ya, silakan Hani. Ya, terima kasih Hani. Jadi menurut Hani mengekspresikan perasaan itu memberitahu kepada orang lain gitu ya, kalau kita sedang marah, kesal atau sedih gitu. Terima kasih Hani. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Ayo, satu orang lagi deh. Ya, silakan Nisa. Yes.
Oke, jadi menurut Nisa, mengekspresikan perasaan itu merupakan kunci hubungan yang harmonis gitu. Terima kasih ya Nisa. Oke, jadi mengekspresikan perasaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dan juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan orang lain ya, dengan mengekspresikan perasaan itu gitu. Jadi bisa dibilang mengekspresikan perasaan juga bisa dibilang gitu, secara nggak langsung kita berbicara kepada orang tersebut, menunjukkan ke orang tersebut kalau kita itu sedang dalam keadaan yang sedih, marah, atau kecewa. Itu. Jadi berbicara sendiri itu juga kan merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi dari ekspresi kita juga bisa mengetahui perasaan orang lain itu gitu. Misalnya yang seperti dijelaskan oleh Nipah dan Nisa gitu ya. Contohnya itu misalnya kita lagi marah gitu, berarti ya kita menunjukkan ekspresi ekspresi cenderung murung gitu. Kalau kita lagi sedih ya menunjukkan ekspresi sedih. Kalau kita lagi happy ya menunjukkan ekspresi happy gitu. Anak-anak sekalian, tahu nggak sih apa alasan pentingnya kita untuk mengungkapkan perasaan gitu? Yes, yes. Jadi menurut Nisa bisa saling menghargai, dan orang tersebut bisa paham gitu akan kondisi diri kita ya. Terima kasih ya Nisa. Ada lagi? Ayo coba Alia. Oke, terima kasih ya Alia. Eh, Ayo, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Rahma. Apa Rahma? Ayo. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi menurut Rahma, eh, agar kita bisa lebih orang tersebut mengetahui perasaan kita gitu ya, dan kita juga bisa lebih nyaman berada di dekatnya gitu ya. Oke, ada lagi? Iya, coba Muti apa? Oke, ya. Jadi menurut Muti, kita bisa lebih senang gitu bercerita kepada orang tersebut, bisa merasa nyaman seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Jawaban anak-anak sekalian itu sudah bagus ya. Jadi kenapa? Apa sih alasan pentingnya kita mengungkapkan perasaan? Jadi ada 4 alasan kenapa kita penting gitu untuk mengungkapkan perasaan. Yang pertama, kita mencegahnya miskomunikasi gitu ya.
Lalu yang kedua, kita bisa mengurangi tekanan hidup. Ya benar, kita bisa bercerita kepada orang lain gitu ya, dengan tidak perlu memendam sendiri perasaan kita. Lalu yang ketiga, mengetahui siapa yang penting di dalam hidup kita. Nah, di sini tuh kalau kita mengungkapkan kebenaran, nggak semua orang mau mendengarkan. Tetapi ketika kita benar-benar jujur dengan diri sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita, maka kita dapat benar-benar mencari tahu siapa orang yang sebenarnya paling penting di dalam hidup kita gitu. Jadi bisa saja kita punya sahabat nih, sahabat kita mau mendengarkan, tapi ya itu apa namanya, kalau kita bisa aja sahabat kita tuh cuman mau mendengarkan gitu, itu juga sudah sangat berharga gitu untuk orang-orang yang hanya ingin didengarkan saja gitu, nggak butuh saran atau nggak butuh kritik gitu, cukup untuk didengarkan. Dan yang keempat, itu ada rasa untuk menerima diri sendiri akan semakin meningkat gitu. Jadi ketika kita benar-benar membuat keputusan untuk memberitahu orang lain bagaimana perasaan kita tanpa harus menyembunyikan apapun, maka kita akan merasakan kebanggaan pada diri sendiri gitu yang luar biasa kalau kita bisa menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Kita di sini kita akan merasa lebih percaya diri dan akan lebih menerima diri kita sendiri gitu. Selanjutnya itu bagaimana sih cara kita untuk mengekspresikan perasaan dengan bijak gitu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo coba. Siapa? Rahma coba. Bagaimana sih cara kita mengekspresikan perasaan dengan bijak gitu? Dengan baik, dengan bijak. Coba Rahma. Oke. Coba yang lain. Yes. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Oke. Jadi menurut Nisa, bisa meningkatkan percaya diri, bisa menyadari emosi pada diri kita gitu ya. Terima kasih Nisa. Ada lagi? Coba yang lain, siapa ya? Oke, Muti, silakan. Ya, jadi menurut Muti cara mengekspresikan perasaan itu ya dengan kata-kata gitu, tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, ada lagi? Yes, silakan Rahma.
Ya, jadi menurut Rahma caranya itu dengan mengenal diri sendiri gitu, lebih mengenal diri sendiri. Terima kasih Rahma. Ada lagi? Oke, jadi jawaban dari anak-anak sekalian itu benar gitu, bagus juga gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengekspresikan perasaan? Ada yang pertama itu kita berbicara dengan percaya diri. Lalu kita menyadari juga nih emosi di dalam diri kita gitu. Dan selanjutnya itu ada mengakui emosi yang ada di dalam diri. Kita ngakuin nih kok kita lagi emosi banget gitu. Lalu mengungkapkan sesuatu dengan jujur. Jadi kita harus jujur kalau kita lagi marah sama orang tersebut, ya kita bilang saya tuh lagi marah sama kamu gitu. Kalau kita lagi kecewa, saya tuh kecewa banget sama kamu gitu ya. Harus mengungkapkan segala sesuatunya dengan jujur. Lalu mendengarkan diri sendiri. Kalau misalkan jadi hal yang perlu dilakukan itu di dalam mengekspresikan sesuatu itu ya dengan cara mengkomunikasikan dan juga mengekspresikan sesuatu dengan cara mendengarkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Perasaan yang harus dilakukan juga harus dengan cara yang jujur gitu. Dan yang paling utamanya itu harus dilakukan juga dengan melakukan sesuatu dan tetap merespon situasinya dengan tepat gitu. Menyamakan gitu perasaan dan pikirannya gitu. Kalau misalkan kita lagi sedih sama orang tersebut gitu, ya dengarkan apa yang ada di diri kalian. Oh, saya tuh lagi sedih gitu. Kalau lagi marah ya dengarkan apa yang ada di diri kalian. Oh, saya tuh lagi marah. Kalau saya sedang marah sama orang tersebut, saya agak menjauh sebentar gitu untuk menghilangkan emosi-emosi yang ada di dalam diri saya gitu, agar tidak meledak-ledak gitu emosinya kalau ketemu sama orang yang membuat kita marah gitu. Selanjutnya itu mengetahui respon fisik pada dirinya gitu. Kalau kita lagi emosi gitu, kita akan jauh lebih mudah untuk melihat ekspresi yang timbul saat ada sebuah respon marah yang sedang terjadi pada diri kita gitu. Misalnya kalau kita marah dalam kondisi macet gitu, biasanya kita merasa kesel dan jengkel gitu ya kalau kita terjebak macet gitu. Tetapi dengan cara ini juga akan jauh lebih mudah untuk kita bisa melihat sejauh mana kita mengontrol ekspresi yang ada di dalam diri kita. Lalu selanjutnya itu ada ekspresi dengan cara yang tepat. Nah, kalau di sini kalau kita ingin mengekspresikan sesuatu, sebaiknya dilakukan namun dengan tanpa melukai perasaan orang yang ada di hadapan kita nantinya gitu. Hal ini sangat penting gitu ya. Kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita ekspresikan akan berdampak pada orang lain juga nantinya. Untuk itu dilakukan segalanya dengan baik. Namun yang harus kita ketahui juga yaitu untuk tetap menghargai perasaan dari orang lain gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada penggunaan kata dengan baik. Kita menggunakan kata-kata yang baik gitu, tidak menyinggung perasaannya. Selanjutnya ada kendalikan emosi gitu. Di sini kita harus pintar-pintar untuk mengendalikan emosi kita gitu.
Lalu ekspresikan dengan kreatif. Di sini maksudnya setiap orang kan memiliki caranya tersendiri ya dalam mengekspresikan sesuatu hal pada dirinya. Nah, begitupun pastinya dengan diri kita gitu. Saat kita tengah mengekspresikan sesuatu, sebaiknya memang dilakukan dengan bijak gitu ya. Caranya yang termudah ya bisa dilakukan dengan hal-hal yang kreatif gitu. Misalnya nih misalkan mengekspresikan sesuatu hal itu melalui tulisan buat yang suka nulis, atau melalui lukisan buat yang suka melukis atau menggambar, dan juga hasil karya yang kita miliki. Misalkan yang suka baca gitu, bisa melakukan mengekspresikannya dengan baca gitu, tapi ingat juga, harus ingat dengan waktu gitu, harus ingat kesehatan juga gitu ya. Dan yang terakhir itu kita menuliskan, bisa ada beberapa orang yang bisa menuliskan masalahnya di buku gitu, kayak buku diary gitu ya. Dia bisa tuh menuliskan kesehariannya dia gitu. Kalian juga kalau kalian sedang marah, tidak berani untuk mengungkapkan perasaan kalian, mengekspresikan perasaan kalian kepada orang lain gitu, kalian bisa untuk menuliskan di buku diary kalian, seperti itu. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, oke, oke. Setelah, karena tidak ada yang ingin bertanya, setelah kita membahas tentang pengertian, tentang apa itu sih mengekspresikan perasaan, tentang alasan pentingnya mengungkapkan perasaan, dan bagaimana caranya kita mengekspresikan perasaan dengan baik, dengan bijak gitu ya. Nah, Ibu mau nanya nih, apa yang akan kalian lakukan gitu setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini gitu, untuk menerapkan atau meningkatkan ekspresi perasaannya gitu. Misalnya buat yang sedang emosi, buat orang yang emosional gitu, saya kalau lagi emosi dengan salah satu teman saya akan menjauh sebentar untuk menarik nafas, buang nafas gitu, untuk merilekskan dirinya agar tidak emosi lagi saat berada di dekat orang tersebut gitu. Misalnya seperti itu. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ayo coba Alia, apa yang akan dilakukan gitu untuk meningkatkan ekspresi perasaannya? Ya, Alia gimana? Iya. Oke, jadi Alia akan melakukannya dengan memahami diri sendiri gitu ya, berkata jujur dengan orang lain. Terima kasih Alia, semoga bisa menerapkannya ya gitu. Selanjutnya ya, Mutiara, silakan.
Oke, jadi Mutiara mau lebih bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Terima kasih Mutiara. Ada lagi? Ayo coba, ada lagi? Coba Nipa. Oke, jadi Nipa ingin lebih jujur kepada orang lain, lebih jujur dengan perasaannya kepada orang lain gitu ya. Oke, terima kasih Nipa. Ada lagi? Oke. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian yang sudah bersedia untuk mengungkapkan pendapatnya gitu, yang sudah mau bercerita gimana sih cara kalian untuk meningkatkan ekspresi perasaannya nanti. Semoga apa yang anak-anak sekalian sudah ceritakan kepada ibu dan teman-teman gitu, semoga bisa terrealisasikan, bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Oke, kegiatan bimbingan kelompok ini akan berakhir. Sebelum kita mengakhirinya, anak-anak sekalian, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ayo coba Rahma, coba. Ayo, ada yang ingin mengungkapkan atau bercerita kesan pesannya gimana selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Oke, coba Rahma dulu, coba. Oke. Jadi menurut Rahma gitu, kesannya menurut Rahma bisa lebih dapat informasi lebih banyak informasi baru gitu ya, dapat informasi baru dan seru gitu ya. Terima kasih Rahma. Ada lagi tadi Anissa, coba Nisa. Ya. Ya. Oke, jadi dari pelajaran yang didapat oleh Nisa, lebih di sini kita lebih bisa berkata jujur dengan orang lain, lalu juga apa tadi ya? Ya, seperti itu. Terima kasih ya Nisa. Ada lagi? Oke, Mutiara silakan. Iya. Oke, jadi Mutiara di sini kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Terima kasih Mutiara. Ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini, anak-anak sekalian mau mengadakan kegiatan kelompok lanjutan? Mau nggak adain bimbingan kelompok lanjutan lagi gitu?
Oke, mau yang lain? Oke, mau yang lain? Oke, mau ya. Kira-kira kapan nih waktunya? Kira-kira mau kapan waktunya gitu? Kamis atau Jumat minggu ini? Ya sudah berarti. Mm. Oke. Oke, nanti bisa kita atur gitu ya waktunya untuk bimbingan kelompok lanjutan gitu, karena ada yang katanya juga kata Suja tadi hari Kamis besok lebih banyak tugas gitu ya. Hari Jumat belum tahu ada free-nya atau enggak gitu ya. Nanti kita bisa komunikasikan gitu ya. Oke, untuk itu berarti kita akan mengadakan bimbingan kelompok lanjutan gitu ya, tapi untuk waktunya bisa kita komunikasikan lewat WA gitu ya, WA group. Oke, untuk itu Ibu cukupkan ya sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini gitu ya. Karena tadi di awal sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok dengan berdoa, alangkah lebih baiknya di akhir kita juga berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Oh iya, silakan. Mm-mm. Oh, ya itu bisa kalau misalkan kalian request, kalau ibu yang mau kasih gitu, juga nggak apa-apa. Nanti kita komunikasikan aja gitu ya, baiknya bagaimana gitu ya. Oke? Oke. Iya, sama-sama cantik. Oke, jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi di awal sebelum kita melakukan kegiatan ini kita berdoa. Coba ada yang mau memimpin doa? Oke, Nisa lagi ya. Coba silakan. Oke, terima kasih Anissa sudah bersedia untuk memimpin doa. Uh, Semoga pelajaran yang kalian dapat di hari ini uh, kalian bisa mendapatkan keberkahan gitu ya dari pembelajaran hari ini gitu. Semoga kalian juga sehat selalu dan tetap diberikan kebahagiaan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye, terima kasih ya. Sampai berjumpa. See you. Bye.